Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai UAS Break-Even Point akuntansi biaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rasif Al-Fauzi dengan NIM V1623073. Perkenalkan, nama saya Helen Swastika dengan NIM V162304. Perkenalkan, nama saya Renata Juwanita dengan NIM V16237074. Kenalkan, nama saya Maria Rosa Jisiandida dengan NIM V16235053. Break-even point adalah titik ketika di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, atau jumlah pendapatan dan biaya perusahaan sama. Break-even point dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana semua biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan tertutupi oleh pendapatan yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa perusahaan berada dalam posisi yang imbas. Tujuannya yang pertama menentukan volume produksi, kemudian mengoptimalkan manajemen keuangan, menetapkan target penjualan yang realistis, pengambilan keputusan strategis, membantu menghindari kerugian. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja keuangan. Manfaatnya, yang pertama menentukan jumlah penjualan minimum, perencanaan keuangan yang lebih baik, estimasi waktu balik modal, analis profitabilitas, pengambilan keputusan strategis, mengantisipasi risiko kerugian, meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada elemen-elemen BEP. Yang pertama adalah biaya tetap, adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari tingkat produksi atau penjualan. Contoh dari biaya tetap ini yaitu sewa gedung, gaji karyawan tetap, biaya perawatan mesin. Lalu, elemen-elemen BIP yang pertama adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contoh biaya variabel yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya utilitas yang bervariasi. Lalu yang kedua ada biaya campuran. Biaya campuran mengandung unsur biaya tetap dan variabel. Biaya yang memiliki komponen tetap yang harus dibayar terlepas dari aktivitas produksi, tetapi juga meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi. Contoh biaya campuran adalah tagihan listrik dan air dan biaya transportasi. Lalu ada harga jual. Harga jual adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari penjualan setiap unit produk. Hal ini merupakan faktor kunci dalam menentukan margin kontribusi, yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Lalu selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah total uang yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan. Pendapatan dihitung dengan mengalikan harga jual per unit dengan jumlah unit yang terjual. Saya akan menjelaskan tentang laba atau profit. Laba merupakan selisih antara total pendapatan dan total biaya, baik tetap maupun variabel. Dalam konteks BEP, laba pada titik impas adalah nol, artinya pendapatan sama dengan total biaya. Selanjutnya, yaitu BEP dalam unit. Jenis ini mengukur jumlah unit produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Rumus BEP dalam unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Rumus ini menunjukkan berapa banyak produk yang perlu diproduksi dan dijual agar total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya, BEP dalam mata uang. Jenis ini mengukur total pendapatan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Biasanya dinyatakan dalam nilai moneter. Rumus BEP dalam mata uang yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit dikali harga jual per unit. Rumus ini memberikan gambaran tentang berapa banyak pendapatan yang harus dihasilkan agar perusahaan dapat menutupi semua biaya tetap dan variabel. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari Leker Pak Jo. Leker Pak Jo ini memproduksi 500 pieces per hari, harga jual per unitnya yaitu 2.000, biaya tetap atau fixed cost-nya 900.000, biaya variabel per unitnya atau variable cost 1.000,
Oh, ini salah. Biaya variabel cost-nya yaitu 1.500. Di bawahnya ada tabel biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari kendaraan dan juga gas. Rinciannya yaitu kendaraan 150, gas 750, di total jadi 900.000. Biaya variabelnya yaitu biaya bahan bakunya 1.000, biaya TKL Rp500, totalnya 1.500. Pertanyaannya, berapa jumlah laker yang harus dijual oleh Pak Jo agar penjualan tersebut mencapai titik impas atau break-even point? Dari studi kasus yang sudah dibacakan sebelumnya, di sini perhitungan BEP dalam unitnya yaitu dengan rumus BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dengan hasil perhitungan yaitu 900 dibagi 2000 dikurangi 1500, yaitu menghasilkan 1800 unit. Dari hasil perhitungan tersebut, agar mencapai titik impas, Pak Jo harus menjual liker sebanyak 1800 unit dalam sebulan, yang berarti dalam sehari setidaknya Pak Jo harus menjual liker sebanyak 60 unit per hari. Kemudian perhitungan BEP dalam rupiahnya dengan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit dikali harga jual per unit. Dengan langkah pertama yaitu menghitung margin kontribusi per unitnya terlebih dahulu dengan rumus harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, di mana 2000 dikurangi 1500 yaitu 500. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus BEP dalam rupiah, yaitu 900 dibagi 500 dikali 2000, menghasilkan 3.600.000. Dari hasil perhitungan tersebut, pendapatan yang harus didapatkan untuk mencapai titik impas atau break-even point sebesar 3.600.000 per bulan atau setidaknya 120.000 per hari. Kemudian kesimpulannya, break-even point adalah titik ketika di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, dengan salah satu tujuan dan manfaat, yaitu untuk menentukan volume produksi perusahaan dan menentukan jumlah penjualan minimum. Dalam studi kasus Laker Pak Jo, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi Laker yang harus dijual setidaknya sebanyak 1.800 unit per bulan atau 60 unit per hari, dengan pendapatan minimal yang harus dicapai sebesar 3.600.000 per bulan atau 120.000 per hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.